Mari kita akan masuk lebih dalam lagi menikmati Dia, menikmati anugerahnya, menikmati kasihnya, menikmati kebenarannya. Semua karena kemurahan-Mu, semua karena kasih-Mu. Kasih Tuhan, Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Amin. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau baik, Kau baik, Kau baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus,
Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Amin. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat. Semuanya aku katakan dari hati kita, saudara. Katakan dari hati kita yang paling dalam kepada Tuhan. Ini ungkapan kita kepada Dia, Allah yang sudah menopang kita. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Dinas kurnia, Kau baik, Kau baik selamanya. Sona geken skonena. Haleluya.
karena kemurahan-Mu, semua karena kebaikan-Mu. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kasih. Mari semua umat Tuhan menyembah Tuhan. Katakan Engkau baik, haleluya. Semua menyembah Tuhan, jangan ada yang berdiam diri karena saya tahu Tuhan ada di tengah-tengah kita. Semua menyembah Tuhan. Engkau baik Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ya ra-ra-ra-ba-ra-ba-ra-ba-ra-ba-ra siapa. Ya Engkau baik Tuhan, kasih setiamu selama-lamanya. Engkau baik Tuhan, kasih setiamu kekal sampai selama-lama-lamanya. Terima kasih. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk kemurahan Tuhan yang Kau nyatakan kepada umat-Mu di tempat ini. Setelah berbulan-bulan kami tidak dapat datang ke rumah Tuhan, hari ini Engkau memberikan kepada kami kemurahan sehingga kami boleh datang kepadamu Tuhan. Kami boleh sujud syukur kepadamu Tuhan. Kami boleh menyatakan kasih-Mu kepada kami di rumah-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menaikkan pujian syukur karena Engkau baik, teramat baik bagi kami Tuhan. Sekarang kami rindu mendengarkan firman-Mu, kiranya firman kebenaran ini menguatkan hati kami semua, membawa iman kami sungguh-sungguh menjadi iman yang teguh kepada Tuhan, membawa iman kami menjadi iman yang sungguh-sungguh berpusat kepada pribadi-Mu. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu, urapi jemaat-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang percaya berkata amin. Puji Tuhan. Saudara, mari kita buka di dalam Mazmur pasal 84 ayat 1 sampai dengan ke-13. Ayat yang ganjil saya baca, ayat yang ke-13, ayat yang genap saudara yang baca. Mazmur pasal yang 84 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Saya akan membaca ayat yang ganjil, jemaat membaca ayat yang genap. Mazmur pasal 84 ayat 1 sampai 13. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit Mazmur Bani Korah. Bersama-sama 2, 3. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Berbahagialah
orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji Engkau. Ayat 6 bersama-sama, 2, 3. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air, bahkan hujan pada awal musim menyelubungi dengan berkat. Ya Tuhan Allah semesta alam, dengarkanlah doaku, pasanglah telinga ya Allah Yakub. Sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Amin. Iya, saudara, puji Tuhan. Hari ini kita mulai beribadah kembali setelah ibadah terakhir tanggal 24 Maret. Ya, dan kita sungguh merindukan ibadah ini bersama-sama. Rasanya semenjak kita menikmati gedung yang baru ini, kita belum marem beribadah, sudah di stop ya dengan pandemi corona. Oleh karena itu saya yakin ketika saudara datang beribadah, kita datang bersama-sama dengan segala kerinduan kepada Tuhan. Ya, saudara yang kasih Tuhan, kalau kita membaca ayat tadi, ayat dari Mazmur pasal 84, ini adalah satu nyanyian ziarah dari Bani Korah. Dan pada waktu itu, setiap umat Israel itu diwajibkan menurut peraturan Israel untuk datang beribadah ke Yerusalem dalam 1 tahun itu minimal 3 kali. Ya. Namun saudara tahu konteks ayat ini berbicara tentang bagaimana umat Israel ada di pembuangan. Saya ulangi lagi. Umat Israel ada di pembuangan. Sehingga Mazmur Daud menceritakan bagaimana umat Israel yang sedang ada di pembuangan Babel dan mereka harus beribadah ke Yerusalem di tempat yang sangat jauh. Perhatikan saudara-saudara, supaya saudara ngerti pendahuluan dari firman Tuhan ini. Apa yang kita baca tadi merupakan satu nyanyian ziarah dari Bani Korah yang menyatakan kerinduan untuk datang kepada Tuhan. Karena saat itu umat Israel sedang berada di pembuangan Babel, di tempat yang sangat jauh dari Yerusalem. Dan coba ditampilkan ayat 2 dan 3, kerinduan untuk datang kepada Tuhan ini begitu dalam. Saking dalamnya pada ayat 2 diterangkan betapa disenangi tempat kediamanmu ya Tuhan semesta alam. Saya setiap kali dengan tim multimedia membuat rekaman khotbah, karena rekaman khotbah untuk puji-pujiannya Senin, saya membuatnya Jumat. Jadi hanya dengan beberapa orang. Saya selalu membayangkan ini kapan kita ini bisa beribadah bersama-sama. Bagi saya yang rumahnya di pastori, saya sering ada di ruangan ini. Saya tidak tahu bagi saudara-saudara yang sudah 3 bulan tidak bisa beribadah di gereja, saya tidak bisa bayangkan. Ketika saya membayangkan itu, saya teringat dari Mazmur pasal 24 ini. Bagaimana umat Israel yang berada di pembuangan di tempat yang jauh, tetapi mereka menyatakan kerinduannya ingin beribadah kepada Tuhan di Yerusalem, di Gunung Sion.
Saking rindunya saudara, ayat 3 dikatakan jiwaku hancur karena merindukan pelataran Tuhan. Saudara, 2 minggu ini tidak tahu saya ini punya gangguan mata. Saya baca ya sebenarnya bukan 2 minggu, sudah hampir 1 bulan. Saya baca di internet bagaimana mata berpasir, mata kering dan sebagainya. Saya sudah berusaha untuk cari obat, ya. Tapi ketika 1 hari saya dapat pewahyuan, oh kalau mata berpasir, mata kering itu hanya kurang pelumas. Padahal pelumasnya apa saudara? Saudara tahu enggak pelumasnya mata apa? Ya air mata gitu kan. Wah, dan ini memaksa saya ini bagaimana supaya ini berdoa bisa nangis gimana caranya saudara. Ya, saya tadi senang sekali ketika saya juga mengalami kehancuran jiwa. Saya nangis, saya mengalami bagaimana saya merindukan hadirat Tuhan, merindukan pelataran Tuhan, merindukan rumah Tuhan. Dan mengalami hancur hati. Dari ayat 3 ini saya bisa bayangkan bagaimana umat Israel juga mengalami satu kerinduan. Sampai kerinduannya ini hancur hati. Saya tahu kalau orang hancur hati seperti apa. Dikatakan jiwaku hancur karena merindukan pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Saudara tahu, kalau saudara berbicara tentang hatiku dan dagingku, berarti apa? Yang bersorak-sorai tidak hanya hatinya, tapi apa? Dagingnya. Jadi ketika bersorak-sorai, hatinya dan dagingnya. Makanya tadi saya mengajak saudara-saudara nyembah Tuhan. Ngomong aja haleluya, Tuhan baik dan sebagainya. Ini berbicara tentang bagaimana lonjakan jiwa tapi juga diekspresikan. Diekspresikan dengan tubuh, dengan daging kita yang bersorak-sorai. Saudara, kerinduan umat Israel yang berada di tempat pembuangan yang jauh, yang harus datang ke Yerusalem, di tempat yang sangat jauh, ini dinyatakan dengan dia melakukan ziarah. Ziarah itu kunjungan, ini hanya istilah, tapi sebenarnya ini adalah ibadah kepada Tuhan di Yerusalem. Kalau saudara baca ayat yang keempat dan 5, tolong ayat 4 yang kelima. Ya, di ayat yang keempat dan kelima, di situ dikatakan bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah dan burung layang-layang sebuah sarang tempat menaruh anak-anaknya pada mezbah-mezbahmu ya Tuhan semesta alam ya Rajaku dan Allahku. Apa yang dinyatakan di sini saudara, mereka mengingat bahwa Yerusalem ini adalah tempat di mana orang-orang Israel ini lahir lalu membesarkan anak-anaknya. Ya. Ketika ada di tempat pembuangan yang jauh, dia membayangkan burung pipit saja punya sarang. Ya. Lalu burung layang-layang juga punya sarang, punya rumah. Bagaimana mereka ada di pembuangan Yerusalem dan dia pengen kembali ke Yerusalem. Di tempat kelahirannya. Saudara, sama seperti burung layang-layang, burung pipit menaruh anak-anaknya. Saya harap saudara-saudara juga mengerti dan menjiwai apa yang ada di dalam Mazmur pasal 84 ini. Makanya judul khotbah kita hari ini yaitu rindu pada kediaman Tuhan. Dinyatakan oleh bangsa Israel yang rindu berziarah, beribadah, kembali ke Yerusalem. Saudara, Yerusalem menjadi tempat di mana umat Tuhan berkumpul dan beribadah. Namun kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-6 dan ke-7, saudara bisa lihat
Ketika mereka melakukan perjalanan ke Yerusalem, ini bagian yang penting saudara, mereka harus melewati tempat yang namanya Lembah Baka. Saya mau terangkan arti Lembah Baka saudara. Lembah Baka ini adalah satu lembah di mana lembah itu menjadi penghalang bagi orang-orang Israel yang akan ke Yerusalem. Kata Lembah Baka ini ada dua artinya. Ada dua pengertian. Lembah Baka itu kalau saya teliti, ini disebut juga lembah tangisan atau lembah air mata. Lembah Baka disebut lembah tangisan atau lembah air mata. Kenapa? Karena Lembah Baka adalah sebuah gurun yang gersang, yang tidak berair, bahkan mematikan. Saudara, saya pernah 10 jam melintasi padang gurun. Saya pernah 10 jam melintasi padang gurun. Tidak ada pohon. Jangan dikira kalau padang gurun itu padang gurun yang hanya berpasir saja. Di sana padang gurunnya bermacam-macam. Ada juga yang berbukit-bukit. Ya. Yang harus dilewati. Ada tempat yang rata, ada yang naik, ada yang turun, ada yang terjal. Dan ini bukan padang gurun biasa. Ini adalah satu lembah dinamakan Lembah Baka. Yang di dalam bahasa aslinya disebut juga sebagai lembah tangisan atau lembah air mata. Karena apa? Karena setiap orang yang melewati lembah itu, orang ini mesti mengalami kesukaran, kesulitan. Karena apa? Karena lembah ini sangat kering, sangat gersang. Panas matahari yang menyengat, tanah yang kering dan berdebu seringkali membuat orang ini menjadi frustasi, menjadi patah semangat. Saudara, saya pernah naik gunung Lawu, perjalanan kira-kira antara 10 jam. Berjalannya bukan berjalan datar gini, bukan hanya sekedar daki. Kakinya, daki kaki, tangannya harus pegang pada batu untuk naik. Tidak semuanya jalan datar. Itu tidak seberapa dibandingkan dengan Lembah Baka. Ini adalah lembah yang dinamakan air mata. Kalau sudah melewati di situ, waduh, ini perjalanan bangsa Israel menjadi perjalanan yang sangat berat. Karena di situ ternyata lembah itu menjadi lembah yang berat. Saya belum pernah melewati Lembah Baka seperti apa. Tetapi dari yang diterangkan, Lembah Baka ini adalah satu lembah di mana itu lembah yang berat, yang gersang, tidak berair. Lembah yang panas. Makanya dikatakan sebagai lembah air mata. Ini tempat yang sangat-sangat mengerikan, sangat sulit. Banyak orang yang ketika melewati akhirnya terhenti dan kembali, enggak tahan. Ada juga kematian. Saudara lihat, saking hanya rindunya untuk beribadah ke Yerusalem. Saking hanya rindunya untuk datang pada Tuhan. Hari ini umat Israel ketika beribadah terhalang oleh karena pandemi. Ada sebagian kita yang takut dan was-was, ada yang tidak takut, biasa saja. Tetapi harus berhati-hati. Gereja juga harus mempersiapkan protokoler. Saudara tahu enggak, yang saya injak ini bukan karpet, saudara.
Saudara enggak sadar ya, ini bukan karpet saudara. Ini lantai. Lantainya dulu enggak berwarna seperti ini, harus dicat 4 kali. Sana kemarin jamur harus dicat lagi. Dibongkar. Saudara yang mau beribadah harus pakai masker. Kita harus persiapan protokoler. Ya. Harus ditinjau pemerintah kemarin. Dari Babin Kamtipmas, dari Babinsa. Kita harus ngirim surat. Ya. Tapi itu belum seberapa kalau dibandingkan dengan Lembah Baka. Berapa di antara kita ketika datang pada Tuhan dengan hati yang hancur karena apa? Sebenarnya ibadahnya juga disertai Lembah Baka. Kenapa? Nah, ada di antara saudara yang kehilangan pekerjaan sampai hari ini pekerjaannya seret. Ada berapa di antara kita yang kita ketika beribadah kita sepertinya melewati Lembah Baka, harus mengadakan penyerahan total kepada Tuhan. Saya tahu ini bukan masa-masa yang mudah bagi umat Tuhan, bagi gereja, bagi setiap hamba Tuhan. Saya pernah melayani di Kalimantan Selatan. Di sana ini kalau orang bergereja, itu kalau harus menempuh perjalanan motor 3 jam itu biasa. Ketika saya mengadakan KKR di sana, kenapa yang datang cuma 25? Wah, yang 25 saja ini 3 jam Pak, ini 2 jam setengah Pak. Karena pendetanya dari Semarang ini Pak. Jangan bayangkan, ini dari Klaten ini ibadahnya ke Semarang loh Pak. Waduh, saya jadi merasa nggak enak, udah terlanjur ngomong, kenapa hanya 25? 25 saja itu sudah dahsyat ketika di pedalaman. Saudara. Saya juga punya teman yang pelayanan di Merapi, kalau mau besuk itu harus jalan kaki 2 jam. Ada banyak lembah baka yang sebenarnya harus dilewati setiap anak Tuhan ketika mau beribadah kepada Tuhan. Arti yang kedua dari lembah baka, ini adalah kondisinya adalah lembah yang tanaman di lembah itu yang hidup hanyalah pohon balsam. Pohon balsam itu semacam pohon kaktus. Pohon yang mengeluarkan getahnya. Pohon seperti kaktus itu. Nah. Setiap orang yang melewati lembah baka selalu akan melihat pohon itu. Setiap orang yang lewat selalu lihat pohon itu. Lalu setiap orang yang lewat selalu diingatkan. Meskipun tanahnya gersang, tidak berair, tapi pohon ini hidup. Selalu orang yang lewat diingatkan. Ini loh pohon, walaupun kering gersang. Saudara, kalau saudara ada di padang gurun benar-benar mengerikan. Udaranya sangat kering, enggak enak sama sekali. Saya melewati perjalanan 10 jam tuh hanya lihat tanah merah. Tanahnya kan tidak seperti tanah kita. Merah, hanya lihat bukit-bukit, gunung-gunung. Aduh. Kalau orang lihat pohon balsam itu, dia akan selalu dapat kekuatan. Kenapa? Dia belajar dari pohon balsam itu. Walaupun ada di tempat tandus dan kering, dia tetap hidup. Kenapa? Karena pohon kaktus itu adalah pohon di mana walaupun pohon cuma pohon seperti pohon berduri, kaktus seperti itu, tapi itu pohon yang sangat hebat, pohon yang sangat luar biasa. Karena apa? Karena memiliki akar yang sangat kuat, sangat dalam, sampai turun menembus batang air. Apa maknanya, saudara? Maknanya apa? Walaupun kita ini datang beribadah pada Tuhan, di dalam keadaan yang kering, yang air mata, yang sulit, ngalami hambatan banyak. Tetapi kalau kita diingatkan kembali kepada bagaimana umat Tuhan ketika melewati lembah baka, dia diingatkan, asalkan iman kita menembus kepada tanah, menembus terus sampai akarnya mencapai batang air.
kita tetap akan hidup. Amin, saudara. Ini bicara tentang iman. Bicara tentang iman, saudara. Sehingga kalau dilihat kerinduan umat Tuhan datang kepada Tuhan, itu melewati lembah Baka, ada dua arti. Yang pertama lembah air mata, gersang. Tapi firman Tuhan mengatakan bahwa orang yang rindu, orang yang sungguh-sungguh rindu datang beribadah kepada Tuhan, lalu Tuhan menanggapi kerinduan umatnya. Lembah Baka yang kering, yang hanya ada air mata, penderitaan, gersang, Tuhan sanggup mengubah dari air mata menjadi mata air. Yang percaya katakan amin. Ayat 7 kita baca bersama-sama. Bersama-sama dengan suara nyaring 2, 3. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Saudara percaya kalau beribadah dapat firman harus ditangkap. Dan ditangkap jadi iman. Nah, jadi iman jadi kekuatan dan jadi kenyataan. Amin. Ya, jangan di antara kita yang ketika melewati lembah Baka datang pada Tuhan, ya lembah Baka lagi enggak. Yang air mata mesti jadi mata air. Amin. Itu namanya iman yang hidup. Bahkan kegersangan, kekeringan sanggup diubah Tuhan dengan mendatangkan hujan awal. Sudah tahu hujan awal itu seperti hujan yang di bulan apa, saudara? Yang petani mesti ngerti. Mulai hujan bulan apa? November, Oktober, hujan awal. Bayangkan ketika habis kering, ada hujan. Di bulan Oktober, waduh ini hujan awal. Nanti sebentar lagi ini, Juli sudah ini. Ini kemarin hujan akhirnya sudah, saudara. Saudara tahu enggak? Walaupun kita melewati lembah Baka, tetapi pengiringan kita kepada Tuhan disertai Tuhan. Tuhan sanggup mengubah yang dialami yaitu sebagai perjalanan yang berat di lembah Baka menjadi satu perjalanan dari air mata ke mata air. Amin. Apa yang tidak bisa diubah oleh Tuhan? Apa yang tidak bisa dikerjakan oleh Tuhan? Tuhan sanggup mengubahkan, mengerjakan apapun dalam hidup kita. Saudara, oleh karena itu yang dari air mata diubahkan menjadi mata air. Kita lihat penyertaan Tuhan. Ayat yang kelima. Orang yang beribadah kepada Tuhan, walaupun melewati lembah Baka, Tuhan akan menyertai umatnya sehingga mengalami kebahagiaan. Saudara, belum tentu loh orang yang tidur di rumah nonton TV sambil makan enak itu bahagia, belum tentu loh saudara. Belum tentu. Tapi ada banyak anak-anak remaja yang ketika naik Gunung Lawu naiknya berat tapi sambil bahagia. Artinya begini, ketika kita mengalami satu perjalanan yang berat dalam hidup ini, Tuhan sanggup mengubahkan perjalanan yang berat itu menjadi kebahagiaan. Ayat yang kelima. Lalu yang kedua, kita akan diberi kekuatan. Coba ayat yang ke-6 dan 8. Iya, saudara lihat di situ, perhatikan. Tuhan akan memberi kekuatan ekstra. Apa? Berjalan makin lama makin kuat. Mari kita katakan bersama-sama, berjalan makin lama makin kuat. 2, 3.
Ulangi lagi, 2, 3. Berjalan makin lama makin kuat. Hukum alam kalau jalan itu biasanya dari tidak lelah jadi lelah. Makin lama ya makin capek. Itu pada umumnya. Tetapi berjalan bersama Tuhan, seperti yang dikatakan di sini, ketika mereka berjalan bersama Tuhan, berjalan ke Gunung Sion, berjalan ke rumah Tuhan, firman Tuhan katakan, mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion, hendak datang ke Yerusalem, ke rumah Tuhan. Saudara, jangan pernah jadi orang Kristen makin lama makin lemah. Yang setuju katakan amin. Jangan pernah jadi orang percaya makin lama makin lemah. Mesti makin lama makin kuat. Kenapa? Karena ketika Tuhan menyertai umatnya untuk datang beribadah kepada Tuhan, ayat 8 dikatakan, mereka berjalan makin lama makin kuat. Jangan sampai terjadi makin lama makin lemah. Ada contohnya. Jemaat di Efesus itu merosot imannya setelah meninggalkan kasih mula-mula. Jemaat di Efesus dulu kuat, tapi meninggalkan kasih mula-mula makin merosot. Yang kedua Simson. Simson itu orang yang dipilih Tuhan, nasir Allah. Tetapi karena dia tidak mendengarkan, tidak setia, maka dia mengalami kelemahan dan akhir hidupnya jadi tragis. Yang berikutnya contohnya Raja Saul. Ketika pertama diurapi oleh Tuhan, mereka luar biasa, dia luar biasa. Tetapi ketika dia hidup tanpa ketaatan, dia berakhir mati karena tikaman pedang. Oleh karena itu saudara-saudara, kalau kita melihat dari nats ini, janji Tuhan itu luar biasa sekali. Bagi setiap orang yang sungguh-sungguh rindu datang kepada Tuhan. Bagi yang sungguh-sungguh rindu, Tuhan senantiasa menyertai walaupun harus melintasi yang namanya lembah baka. Justru makin lama makin kuat. Saya pengalaman dulu ketika naik Gunung Lawu, saya masih ingat bersama Om Narwati, banyak yang di sini. Selalu saja diomongin kurang delet ini. Wah, puncaknya kurang delet. Sampai pagi saya ingat. Dari naik jam berapa itu, Dek? Sore ya? Dari sore itu sampai sana, masuk jalan sampai jam 4 pagi, jam 5 pagi, jam 6 pagi, urung tekannya kapan gitu. Saya paling tua, saudara. Waduh, yang muda-muda enggak masalah, masih membawa apa ini. Tetapi ketika diberitahu, Pak, 1 jam lagi Pak, 1 jam lagi sampai. Itu loh, cuma situ. Aduh, iki ngapusi tenan pora. Ya. Tapi ketika saya ngomong, wah, hampir sampai. Wah, seperti ada kekuatan baru. Secara hidup dengan pengharapan di dalam Tuhan, pasti akan mengalami pembaharuan kekuatan. Berjalan makin lama makin kuat. Tapi kalau hidup tanpa harapan, makin lama makin loyo. Makanya di dalam renungan saya yang dulu dikatakan, pemenang dari kehidupan ini adalah orang yang tetap hidup dalam pengharapan. Ini adalah janji yang luar biasa. Coba saudara buka di dalam Ratapan 3 ayat 22. Kenapa umat Tuhan dijanjikan makin lama makin kuat. Makin lama makin kuat karena hendak menghadap Tuhan di Sion. Ratapan 3 ayat 22. Kita baca bersama-sama dengan suara yang keras, saudara. 2, 3. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya.
Saudara harus percaya bahwa dalam hidup ini kasih Tuhan dan rahmat Tuhan itu tidak pernah habis. Orang yang selalu mengingat bahwa kasih Tuhan, rahmat Tuhan tidak pernah habis, maka terus menerus akan punya semangat yang baru. Seumpama orang yang menanti-nantikan Tuhan di dalam Yesaya pasal 40 ayat 31. Orang yang menanti-nantikan Tuhan itu mendapat kekuatan baru. Seperti pohon tadi, walaupun hidup di daerah yang kering, ketika akarnya menembus pada batang air, tidak pernah habis pemeliharaan Tuhan. Orang yang hidup di dalam penyertaan memandang kepada Tuhan, hidupnya berjalan ke Gunung Sion, hidupnya berjalan kepada Tuhan, bukan berjalan kepada kehendak daging, bukan berjalan kepada nafsu, bukan berjalan kepada hal-hal yang tidak berkenan, tapi berjalan kepada jalan Tuhan. Yesaya pasal 40 ayat 31 dikatakan, mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari tidak menjadi lesu, mereka berjalan tidak menjadi lelah. Saya harap di antara saudara yang datang dengan letih lesu, pulang mesti dengan gairah baru. Amin. Dengan semangat. Jangan ngomong sangkan paran, bukan. Tuhan akan menjawab tiap pergumulan kita. Walaupun melewati lembah baka. Saudara, modal utamanya apa? Modal utamanya yaitu, saudara, hati yang punya kerinduan untuk berjalan kepada Tuhan. Datang ke Gunung Sion. Hati yang punya kerinduan untuk datang bersekutu. Sama dengan orang Israel. Dari tempat pembuangan melewati lembah baka. Datang ke Yerusalem. Sama seperti kita. Datang. Punya kerinduan untuk senantiasa bersekutu dengan Tuhan. Baik melalui doa, pujian, penyembahan. Makanya saudara ketika ada di dalam rumah ibadah. Puaskan hatimu. Untuk menyembah Tuhan. Untuk beribadah kepada Tuhan. Modalnya apa? Modalnya apa? Hatinya ini ditaruh prioritas. Saya ulangi lagi. Hatinya ditaruh prioritas. Oh, prioritas utama dalam hidup ini adalah berjalan datang kepada Tuhan. Saya sebenarnya nggak begitu paham dengan ayat ini. Mazmur 84 ayat yang 11 tadi. Saya sebenarnya nggak cukup paham. Tapi ini jadi lagu yang tadi dinyanyikan. Sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Ayo jemaat Tuhan, terutama anak-anak remaja yang suka boring. Libur seminggu udah bingung. Ya ke mall, ke kopi klotok, main ke sana. Waduh, saya mau tanya Bapak Ibu. Ya, saya pernah dapat bonus ketika kemarin pulang dari Israel ke Dubai. Saya tidak menyangka kalau saya sampai ke Dubai saya bisa naik ke gedung tertinggi di dunia itu Burj Khalifa. Walaupun itu naik harus $100. Ketika orang pada daftar naik, karena itu tidak semuanya wajib naik, saya cuma diam saja. Ada seorang anak Tuhan di Jakarta, loh Pak Pendeta enggak ikut? Enggak ikut Pak? Enggak ikut. Lama-lama dia tahu saya enggak punya duit. Enggak tahu aja. Tapi dia enggak enak juga, karena udah akrab. Mereka naik, saya enggak naik. Udah, saya diam saja. Akhirnya apa? Udah Pak, naik saja Pak. Saya udah bayar $100. Oh haleluya, gitu kan. Saya naik saudara. Wah, saya bisa sampai ke sana ini senang. Coba bayangkan, sekarang bayangkan. Jujur dalam hati, enggak usah tanya yang tua-tua. Mas Rizky aja sama Mas Bayu. Kamu doa sehari di gereja sama keliling dunia 30 hari pilih mana? Loh ini jujur saudara, jujur mana? Tak biayai 300 juta. Kamu berdua 600 juta keliling dunia. Pilih mana keliling dunia 30 hari sama doa di gereja 1 hari.
Mana gimana Pak? Ini yang sudah ke Jepang ini, udah keliling dunia ini. Iya. Pilih mana Mas? Pilih doa di gereja. Haleluya, beri tepuk tangan saudara. Ya berarti besok data kasih ya. Kamu pilih mana? Dua-duanya. Sebenarnya saya nggak begitu paham ayat ini. Lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Ini 1000 hari. Ini saya ngomong keliling dunia 30 hari. Coba kalau 1000 hari, 3 tahun keliling dunia saudara. Kalau saya tanya anak saya, Seva mana? Pilih mana Mas Sevanya? Sehari doa di gereja apa keliling dunia 1000 hari? Ya, saudara, ini ayat yang sangat sulit. Perhatikan saudara. Perhatikan, ini sebagai penutup. Ini prioritas, hati yang diubahkan, hati yang punya prioritas. Tuhan tuh mampu mengubah hatinya itu jadi hati yang punya prioritas. Hati yang punya prioritas apa? Datang pada Tuhan. Sampai ini tawari loh, keliling dunia 30 hari aja Mas Bayu milih sehari 1 malam doa di gereja. Nanti malam senggel dengan saya Mas. Doa semalam ceria, bukan semalam suntuk ya. Dulu namanya doa semalam suntuk. Suntuk betul. Ya. Ini satu tulisan yang luar biasa. Lebih baik 1 hari di pelataranmu. Ini kualitas hati yang diberi prioritas beribadah pada Tuhan. Yo jemaat polling sekarang, jujur. Pilih sehari semalam di rumah Tuhan beribadah atau pilih keliling dunia 30 hari. Siapa yang pilih doa semalam di gereja? Angkat tangan. Ayo angkat tangan polling. Wow, cukup banyak. Tidak apa-apa. Sekarang siapa yang pilih dikasih tiket, kasih sangu keliling dunia 30 hari? Angkat tangan. Oh Pak Ari angkat tangan juga ini. Pak Nono karena belum pernah keliling dunia. Ya manusiawi. Tapi nanti kalau Tuhan sudah mengubahkan hati kita, kita diberi prioritas apa? Untuk sehari di pelataran. Amin. Ini hati yang diubahkan. Kalau hatinya tidak diubah Tuhan, mau ada apapun, enggak lah, aku lebih suka di mall, aku lebih suka ini, aku lebih suka di rumah, aku tidak suka beribadah. Ini luar biasa. Lalu ayo kita baca ayat yang ke-12. Berkat orang yang datang pada Tuhan, sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Saudara, ketika kita rindu beribadah pada Tuhan, Tuhan itu jadi matahari. Matahari itu pemberi kehidupan. Enggak ada matahari, tanaman enggak bisa bertumbuh. Enggak ada matahari, kacau dunia ini. Tuhan itu pemberi kehidupan. Tuhan juga perisai. Sudah tahu kalau perisai, kalau orang perang enggak ada perisainya, gampang mati. Tapi Tuhan itu perisai. Sehingga dari ayat ini kita bisa belajar, Tuhan memberi kehidupan, Tuhan melindungi sehingga tidak ada yang membahayakan saudara. Tidak ada yang membahayakan nyawa saudara, kesehatan saudara. Tidak ada yang membahayakan bisnis saudara. Saya yakin ada 2 motivasi saudara pakai masker. 1, benar-benar supaya tidak kena virus terlindung. Yang kedua, mergo dikon gitu kan. Coba saudara enggak dikon pakai masker enggak? Ya. Kalau jemaat kita ini ada jemaat di Jakarta yang orang yang datang dari luar negeri, enggak kenal tuh rada kepiye, wah iki sapa iki? Enggak iki yang barko Cina, barko Korea, takut. Lah ini jemaatnya kan kenal semua. Ya, lebih aman sebenarnya. Tetapi perhatikan orang yang rindu datang kepada Tuhan, Tuhan akan jadi perisai membentengi hidup kita. Membentengi anakmu, keluargamu, cucumu, bisnismu, hidupmu. Kenapa sampai sekarang tidak terjadi Pak? Akarnya ini baru dirambatkan ini. Saudara, Tuhan merindukan umatnya.
untuk datang. Lebih rindu Tuhan memeluk saudara. Kalau nggak percaya yang punya bapak-bapak itu nanti perhatikan. Ya. Saya mau jujur, tadi malam saya tidak bisa tidur sama sekali. Saya jarang tidak bisa tidur. Saya mau gugah istri setiap 2 jam saya ngomong, mah aku tidak bisa tidur. Doakan mah, doakan. Pijeti batuke mah, pijeti. Saya tuh guyu sendiri karena mijeti gini lama-lama, mijetannya lemah terus begini sendiri. Mijeti, ya saya tahu dia ngantuk, tapi saya tidak bisa tidur. Jangan dutu Tuhan, jangan paksa saya itu doa terus. Saya itu doa bahasa roh. Bahasa roh, doa ngucap syukur, nyembah Tuhan, doa. Tuhan aku mau tidur. Tidak tidur. Doa, nangis-nangis, doa nyembah roh. Nyembah Tuhan, tidak tidur. Sampai akhirnya, mah, jam 4 mah, ayo bangun. Saya duduk. Saya kembali neliti firman Tuhan lagi. Saya berdoa, Tuhan tolong Tuhan. Biar firman-Mu hari ini menguatkan hamba-Mu dan menguatkan jemaat. Amin saudara-saudara. Saya nggak bisa tidur bukan karena saya stres. Saya nggak tahu kadang-kadang nggak bisa tidur karena dipaksa Tuhan. Yo, kowe mulang lebih baik 1 hari di pelataranmu praktek ya. Semalaman kamu doa, nggak bisa tidur itu, nggak bisa tidur. Tuhan sampai saya yang buka di meja, belum ada makan ini. Iya, sudah ada sebenarnya. Tapi masakan yang kemarin ya istri saya sibuk, belum sempat makan. Waduh, tapi enggak apa-apa lah, nanti kuat lah. Saudara, saya benar-benar bergairah hari ini. Ya. Tadi malam saya dipijeti ya B, aku pijeti B. Ya Pak. Pijeti B, kamu minta apa? Ya. Guyu, namanya ya B, cuma senyum. Anak saya ya B ini lain gitu kan. Nah, guyu gitu. Dia cerita, besok Jumat saya main Pak. Ya, B, kamu sudah bisa transfer belum dari HP-nya Papa? Belum, tak ajari B. Tak ajari, saudara. Ini pertama kopi, rekeningmu di kopi. Saya juga tidak punya uang banyak. Ya, tapi saya tahu, saya hari itu kok rasanya pengen memberi gitu kan. Gitu. Ini juga anak-anak yang lain, berarti Papa yang ngawak itu. Ya. Lalu kopi, habis pas angkanya, nulis berapa Pak? Lah karepmu, kamu nulis berapa? Ya, saya besok Jumat pergi Pak, urunan sama teman-teman 40.000. Sangunin 60, saya minta 100. Enggak apa-apa. Saya teringat, kalau saya dekat dengan Bapa di surga itu seperti itu ya. Rasanya dekat gitu kan. Kalau dekat berarti apa? Menyampaikan isi hati gitu kan. Pohon kaktus tadi, ketika dia akarnya sampai ke air, sampai dengan ketika itu datang pada Tuhan, dekat dengan mata air, dekat dengan Tuhan pemberi hidup. Saya yakin dan percaya, Tuhan tidak akan menahan kebaikan. Amin. Amin. Sudah baca di situ. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai kasih dan kemuliaan Ia berikan. Yuk katakan bersama-sama dari kata Ia. 2, 3. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Yakin dan percaya, saudara pulang bawa berkat hari ini. Tuhan tidak akan menahan kebaikan bagi saudara yang rindu datang kepada Tuhan. Amin. Katakan amin. Lagi amin. Wah, kurang semangat saudara. Puji Tuhan. Mari yuk kita datang pada Tuhan. Saudara, firman Tuhan hari ini sungguh-sungguh mengingatkan pada kita. Walaupun kita ada di lembah baka, tapi Tuhan akan sanggup mengubahkan lembah air mata menjadi lembah mata air, lembah gersang menjadi lembah yang penuh dengan berkat karena hujan awal. Kita akan pujikan satu hal yang ku rindu. Ya rada syaka bara. Angkat tanganmu saudara, sembah Tuhan. Sembah Dia. Sembah Dia. Ya rada. Satu hal yang ku rindu. Sembah Dia. Sembah Dia. Amin. Berdiam di dalam rumah, pandang wajah Tuhan. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu
mari saudara. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Angkat tangan kedua-duanya. Lebih baik satu hari, lebih baik satu hari di pelataran-Mu. Serahkan hidupmu pada Tuhan. Datanglah kepada hadirat-Nya. Walaupun harus melewati lembah baka, hari di tempat-Nya. Katakan memuji-Mu, haleluya. Memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati angkat tangan kanan, tempatkan tangan kiri di dada. Siapa di antara engkau yang hari ini melewati lembah baka, lembah yang penuh dengan air mata, gersang, kekeringan, hari ini Tuhan mau ubahkan. Asal engkau percaya, bertobatlah, datanglah kepada Tuhan. Tuhan akan sanggup mengubahkan air mata menjadi mata air. Datang pada Tuhan. Kiara dahsyat. Bapa, kami serahkan umat-Mu hari ini, mereka yang ada di dalam lembah baka, dalam perjalanan menuju pengiringan Tuhan ke Gunung Sion. Kami rindu hari ini Tuhan memberkati kami. Air mata Kau ubah jadi mata air, kegersangan Kau ubah jadi hujan awal. Hari ini kami mau memeterikan dengan korban Kristus. Korban Kristus memeterikan hidup kami, yang akan menjamin hidup kami senantiasa ada di dalam penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yang percaya berkata, amin. Kiranya memberkati aku berlimpah